Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan bacaan kitab Lubabul Hadits yang disusun oleh Al-Imam Asyuyuti rahimahullahu ta'ala dan mengambil keterangan dalam Tanqihul Qaulil Hafiz yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan bab yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Al-babu sadis wal isruna, bab yang ke-26, fit tasydidi 'ala zina, tentang ancaman berat ing dalem fit tasydidi ing dalem nerangake banget-bangetake ancaman 'ala zina ing atase agawe zina. Bab ini menerangkan tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan, qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Kenapa? Karena zina itu merupakan fahisyah, perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk, dan wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang buruk juga. Qala dawuh sinten an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurithul faqra. Az-zina utawi zina yurithu iku marisake apa zina al-faqra ing kefakiran. Zina itu mewariskan kefakiran. Maksudnya adalah ayyukillu barakatar rizqi, mengurangi barokahnya rezeki, sehingga kita harus betul-betul menjauhi perbuatan zina. Taruhlah meskipun padang zina katakanlah ya, tapi kita tetap kaya, kita tetap menjadi orang yang rezekinya banyak. Oke, rezekinya banyak tapi barokahnya yang kurang. Mungkin itu istidraj juga ya. Wa qala lan dawuh sinten alaihi salatu wassalam, sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, zinal ainaini an-nadhar. Zinal ainaini utawi zinane peningal loro an-nadharu iku ningali. Zina kedua mata itu adalah dengan penglihatannya, artinya melihat sesuatu yang mengarah kepada perbuatan zina. Hai an-nadharu ila ma la yahillu, artinya adalah melihat kepada perkara yang tidak halal, ya juru ila zina, yang menarik pelakunya pada perbuatan zina, yang menyeret pelakunya pada perbuatan zina. Sehingga mata ini perlu dijaga, jangan kemudian ada rezeki lewat dipelototin, ya, supaya hati kita itu bisa betul-betul terjaga juga. Karena gemreng senge ati itu diawali dengan melihat, diawali dengan penglihatan. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, an-nadharu ila nisa'il ajnabiyyati minal kaba'ir. An-nadharu utai ningali ila nisa'i maring pira-pira wong wadon al ajnabiyyati kang liya-liya kabeh iku minal kaba'ir, setengah saking pira-pira dosa gede. Melihat kepada perempuan-perempuan ajnabiyah itu merupakan dosa besar. Perempuan ajnabi itu apa? Siapa? Perempuan lain itu siapa? Yaitu an-nadharu allati yahillu lirrajuli an-nadhiri mika uhunna. Artinya adalah orang-orang yang perempuan-perempuan yang halal kita nikahi, itu namanya ajnabiyah. Itulah yang haram untuk dinikahi, haram untuk dilihat. Kalau
ibu sendiri atau adik, saudara kandung dan seterusnya, itu masih boleh dilihat. Yang nggak boleh itu adalah ketika ajnabiyah. Minal kabair itu tergolong dosa besar, tapi maksudnya adalah idza wujidatis syahwat wa khifal fitnah. Ketika ditemukan ada syahwat, jadi delok iku kok langsung kemerengseng, maka itulah yang termasuk dosa besar. Jika tidak demikian, fa muqaddimati zina laisat kabaira. Jika tidak sampai kemerengseng, membuat kemerengseng kita itu ada nafsu syahwat yang keluar, maka itu hanya sebatas hanya sebatas muqaddimatu zina, itu hanya sebatas dosa kecil, tidak sampai disebut dengan dosa besar. Ya tentu itu yang dimaksud hanya sekilas-sekilas saja. Kalau dipuandengi terus, yang seksi lewat dipelototi nggak kedap sama sekali, maka itu bisa jadi itulah yang dimaksud minal kabair. Itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, zinar rijlaini al-masyu, utawi zinane sikil loro iku al-masyu iku lumaku. Zinanya kedua kaki adalah berjalan, yang dimaksud adalah berjalan menuju tempat-tempat maksiat, menuju tempat-tempat yang bisa menjadi penyebab zina. Itu juga termasuk zina rijlaini. Wa zinul yadaini al-batshu, lan utawi zinane tangan loro iku al-batshu iku genggeman, ya, al-batshu genggeman atau apa itu. Ini pada intinya zina kedua tangan itu adalah menggunakan tangan ini untuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zinal ainaini an-nadhr, dan utawi zinane peningal loro iku an-nadhr iku lihat. Zina kedua mata adalah dengan penglihatan. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, zanyatun wahidatun, utawi nglakoni zina wahidatun ping siji, tuhbitu iku ngleburake apa zanyatun wahidah amala sab'ina, ing amal ibadah 70 apane sanatan taun. Satu kali berbuat zina itu dapat melebur pahala amal ibadah selama 70 tahun. Itu satu kali perbuatan zina. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, min dzambin ba'da syirki a'zamu indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Ma min dzambin, ora ana utawi dosa suci-suci ba'da syirki ing dalam sakwise syirik, a'zamu iku luwih agung indallahi mungguhe Gusti Allah, min nutfatin tenimbang sak tetes mani, wa do'aha kang nyelehake sapa wong ha, wa do'aha kang nyelehake ha ing nutfah, rajulun sapa wong lanang fi rahimin ing dalem rahim, la yahillu kang ora halal apa rahim, lahu kedue rajul. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa setetes air mani yang diletakkan oleh seorang laki-laki, diletakkan dalam rahim yang tidak halal bagi laki-laki. Jadi dosanya zina ini satu strip di bawah syirik. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ahlin nari sayhatan min natni farjizani. Sak temene iku kedue ahli neraka, penduduk neraka, sayhatan ana jeritan, min natni farjizani, saking
bosoke ngaten niki bangkai ya, saking bosoke farjine wong kang nglakoni zina. Di neraka nanti itu akan ada jeritan-jeritan yang itu keluar dari busuknya farjinya pelaku zina. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al-ghina waz-zina la yajtami'ani. Al-ghina utawi sugih, waz-zina lan zina la yajtami'ani iku ora bisa kumpul apa al-ghina waz-zina. Kekayaan dan perilaku zina itu tidak bisa berkumpul. Artinya ketika seseorang itu dirinya kaya, maka dia niscaya tidak akan melakukan zina. Soalnya seperti itu. Kalau dirinya pelaku zina, maka niscaya dia bukan orang yang hina, bukan orang yang kaya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, tarku zina yurithul ghina. Tarku zina utawi ninggal zina iku yurithu maresake apa? Tarku zina al ghina ing sugih. Meninggalkan zina itu akan menyebabkan orang itu menjadi kaya. Ayyuksiru rizqa, memperbanyak rezeki. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man zana zuniya bihi walau bihi toni darihi. Man utawi sapane wong zana iku lamun zina sapa wong zuniya mongko den bakal den zinoi sapa bihi man walau bihi toni darihi, senajan kelawan pagere omahe wong. Oke. Di sini diterangkan waqala al-Munawi wa hadza isyaratun ila anna min uqubatiz zani ma la budda ay yu'ajjala fid dunya wa huwa ayyaqa az-zina fi ba'di ahli dari hatman maqdiya. Orang yang berzina maka dia juga akan dizinai meskipun itu di lingkaran rumahnya, di dalam lingkaran pagar rumahnya. Kata Al-Imam Al-Munawi, ini merupakan isyarat bahwa balasan atau siksa bagi orang yang melakukan zina itu akan disegerakan di dunia. Mala buddha ayyu ajala fid dunya. Wa huwa ayyaqa az-zina fi ba'di ahli dari, yaitu apa? Perbuatan zina itu pun juga akan terjadi di sebagian penghuni rumahnya, hatman maqdiya, dan itu adalah keputusan yang pasti. Ini kata Al-Imam Al-Munawi, maka jauhilah zina. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man zana bi imra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi thamaniyata abwabin minan nar yakhruju min tilkal abwab aqaribu wa hayyatun ila yaumil qiyamah. Man uta sapane wong zana iku lamun zina sapa wong bimroatin kelawan wong wadon, fataha mongko bakal buka sinten Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man fi qabrihi ing dalem, alaihi nglanjrat ing atase man fi qabrihi ing dalem kuburan iman, ngetokake utawa buka samaniyata abwabin ing 8 pira-pira pintu, pira-pira lawang minan nari saking neraka. Yakhruju kang metu mintil kal abwabi saking mengkono-mengkono pira-pira lawang, aqaribu apa pira-pira kala jengking, wahayatulan pira-pira ula ila yaumil kiamat, itu meka maring dina kiamat. Hadis ini menjelaskan tentang barang siapa yang melakukan zina dengan seorang perempuan, maka Allah membukakan bagi orang itu di dalam kuburnya 8 pintu dari neraka, yang mana dari pintu itu akan keluar kalajengking dan ular-ular, dan itu terjadi sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina.
Dan juga semoga keluarga kita juga dijaga dari perbuatan zina, sehingga kita tidak sekalipun melakukan hal apa-apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat itu. Jadi bab ini betul-betul menjadi peringatan keras, jangan sampai berbuat zina. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, jaga murid-murid kita. Kalau kita katakanlah diberi karunia memiliki anak perempuan atau juga murid-murid perempuan yang banyak, jaga diri kita supaya tidak sampai menjadi salah satu yang masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam bab zina tadi. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mentaati seluruh perintah-perintahnya, dan dengan daya upaya semoga kita mampu menjauhkan diri dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru saya mohon maaf, dan saya siap untuk diberi masukan, monggo di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.